Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang saya laksanakan guna memenuhi salah satu tugas pada pekan kemarin ketika saya mengikuti pelatihan digitalisasi pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran interaktif. Nah, adapun tujuan konsep pembelajaran interaktif kalau untuk kita sebagai PNS ini pertama meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, lalu meningkatkan keterampilan problem solving dan meningkatkan kualitas kinerja. Kemudian meningkatkan interaksi sosial dan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kalau untuk anak tujuan dari pembelajaran interaktif jelas ini sangat besar sekali ya, membuat anak itu termotivasi, mempunyai pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga diharapkan dengan pembelajaran interaktif ini siswa akan mudah memahami materi pembelajaran. Lalu kalau kita lihat apa sih konsep pembelajaran interaktif itu? Nah, pengertian ini pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara siswa, ini interaksi aktif ya, antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau dengan bahan pelajarannya. Jelas ini melibatkan semua komponen nih Pak Bu ya. Nah, ini kita memungkinkan siswa ini ayo nih bergerak aktif supaya anak itu membawa pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga nanti mudah memahami pelajaran tersebut. Nah, kemudian ada beberapa teknologi serta metode yang digunakan dalam pembelajaran interaktif ini. Banyak ya Bu ya, diantaranya multimedia, mobile learning, interaktif, whiteboard, collaborative learning, dan game based learning ya. Kalau kita belajar pakai teknologi sekarang itu ya lagi booming Canva, itu kita bisa buat video pembelajaran melalui Canva. Nah, kayaknya kalau untuk anak-anak, kalau kita cuma pegang kapur, kalau sekarang pakai spidol ya, itu kayaknya kurang menarik. Supaya lebih interaktif kita pakai teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar kita, sehingga diharapkan anak bisa meraih prestasi yang lebih baik. Nah, adapun multimedia, ini multimedia itu salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif ya. Teknologi ini memungkinkan guru menggunakan gambar, video, ataupun audio menyajikan materi pelajaran secara visual ataupun audiovisual ya. Nah, beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran ini bisa dari presentasi PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran, lalu ada animasi, kemudian juga ada gambar, kemudian ada juga nih teknologi mobile learning. Nah, ini pembelajaran dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, khususnya nih untuk belajar di mana saja, kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Biasanya kalau dalam mobile learning ini aplikasi yang digunakan ini aplikasi mobile. Ini bisa digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberi latihan, ataupun memantau kemajuan siswa. Lalu ada mobile website ya, kemudian e-book, game based learning ya, kemudian interaktif whiteboard. Nah, interaktif whiteboard ini papan tulis digital, sekarang sudah canggih zamannya ya. Whiteboard ini memungkinkan kita, guru dan siswa ini menulis, menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard ini biasanya terhubung dengan komputer atau proyektor, dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Nah, ini beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard. Ini ada software interaktif, kemudian internet, dan ini pengenalan tulisan tangan. Ini lumayan ya,
Kalau misalkan kita bisa menguasai, kalau guru-gurunya pandai mengaplikasikannya di kelas, kayaknya semakin ramai nanti belajarnya ya, semakin menarik siswa. Kemudian ada collaborative learning. Ini collaborative learning itu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Ini dalam collaborative learning ini siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, lalu mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Nah, beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning ini antara lain group message aplikasi, kemudian ada collaborative document editing tool ya, lalu ada virtual meeting, ada juga sosial media. Yang ramai sekarang sosial media bisa dari Facebook, WA, Twitter, dan lain-lain ya. Kemudian ada game based learning. Nah, game based learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan ini digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game based learning itu antara lain simulasi, kemudian ada permainan serius, ada game edukasi. Jadi jangan salah kalau misalkan di anak-anak didik kita ada Minecraft, sebenarnya benar itu game kalau diasah juga itu mampu mengasah kemampuan anak ya. Di situ ada tuh yang susun ya, bikin bangunan, berarti kan itu ada matematika di sana, ada pengaturan juga ya, kalau misalkan kita bisa membimbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching dan mentoring mengenai pemaparan tentang konsep pembelajaran interaktif yang tadi saya sampaikan pada diseminasi baru tadi Bapak Ibu. Ini kita berbicara dengan Ibu Dasewi, guru senior di SD 2 Bangunharja, kemudian ada Ibu guru olahraga, ada Ibu Rob ya. Mudah-mudahan nanti diskusi ini membawa manfaat untuk kita semua. Nah, ibu-ibu, punten ya mengganggu sebentar, minta waktunya. Nah, dari pemaparan tadi yang saya sampaikan tentang konsep pembelajaran interaktif, menurut Ibu, apa sih konsep pembelajaran interaktif itu? Monggo barangkali Ibu Das atau Ibu Rob mau menyampaikan? Mungkin konsep pembelajaran interaktif yang tadi saya dengar, namanya interaktif berarti antara interaksi anak dan guru itu tidak ada pemisah. Jadi anak itu lebih berani, maksud di sini berani bukan berani untuk melawan, lebih mau bertanya, lebih mau kalau seandainya anak itu tidak bisa atau kurang paham, dengan adanya interaktif dengan guru, bertanya kepada guru. Kalau ada teman yang lain tidak tahu, mungkin dengan adanya pembelajaran interaktif, anak itu sama-sama aktif. Tidak ada anak yang merasa malu, tidak ada anak yang merasa dikucilkan, barangkali seperti itu. Iya, terima kasih Bunda Sewi. Nah, berlanjut dengan pemaparan tadi, bagaimana Ibu? Kira-kira ada yang maksudnya gampang apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran interaktif itu? Kadang-kadang kita tanya nih untuk gurunya sendiri atau untuk siswanya, kira-kira bagaimana Ibu? Tadi dengan adanya tujuan, apa sih tujuan pembelajaran interaktif? Tujuan pembelajaran interaktif itu yang intinya agar pembelajaran itu lebih bermakna, agar pembelajaran itu bagi anak tidak membosankan, tidak merasa canggung, anak merasa senang. Dengan adanya interaktif dengan guru, jadi dalam pembelajaran anak itu merasa senang.
kalau anak sudah senang dalam pembelajaran, insya Allah dalam mencapai tujuan pembelajaran juga lebih maksimal, barangkali tujuannya seperti itu. Iya. Jadi tujuannya ya supaya pembelajaran itu lebih bermakna ya Bu Lebih ya. bermakna lagi. Jadi anak juga lebih Menerimanya. menyenangkan, pelajaran itu didapat ya kalau kita belajar dan menyenangkan, termotivasi dengan sendirinya materi pelajaran mudah untuk dikuasai Bu ya. Iya. Nah, bagaimana Ibu Rob? Nah, itu Adakah? udah penjelasan dari Ibu Dasewi sudah jelas ya. Nah, ini saya yang kurang jelas mengenai apakah itu karakteristik dari pembelajaran interaktif itu, Bu. Nah, iya, karakteristik pembelajaran interaktif ini dari menurut Superman yaitu ada 3, itu adanya variasi, kegiatan kelompok atau perorangan, karakteristiknya itu. Kemudian yang kedua itu keterlibatan mental. Di sini yang dimaksud itu pikiran dengan perasaan, Bu. Nah, keterlibatan mental siswa yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian sebagai narasumber juga, lalu sebagai manajerial. Jadi ada 3 karakteristik dalam pembelajaran interaktif tersebut. Kalau fasilitator berarti kan kita memfasilitasi peserta kita nih. Kita belajar yang kira-kira menyenangkan. Kita buat apa nih metodenya, teknologi yang digunakan apa supaya belajar itu menyenangkan. Narasumber, kita juga menjadi tempat bertanya oleh anak-anak, memberi pengetahuan umum sehingga anak-anak tahu nih konsep dari pembelajaran interaktif itu apa. Begitu Ibu Rob. Terima kasih ya sudah jelas. Kalau boleh tanya, tadi tentang pembelajaran interaktif. Memang bagus ya pembelajaran interaktif. Berarti apa sih pentingnya bagi guru itu pembelajaran interaktif? Apa pentingnya bagi guru dan juga bagi siswanya kira-kira bagaimana, Bu? Penting sekali ya Bu ya. Kenapa Bu ya? Kalau untuk siswa itu mudah siswa dalam memahami materi pelajaran. Kalau untuk kita sendiri, kita semakin mudah nih menerapkan konsep supaya anak lebih mengerti. Karena dengan misalkan kita menggunakan metode atau teknologi yang digunakan itu kan siswa lebih termotivasi. Misalkan kita bisa pakai alat bantu multimedia dengan video pembelajaran. Apalagi kalau di kelas rendah, biasanya anak itu lebih semangat ketika mempelajari atau belajar dengan menggunakan video. Di sana ada gambar-gambar animasi juga. Nah, kalau di kelas tinggi mungkin kalau untuk praktek ya kita bisa mengacu panduan dari sana, bisa melihat lebih jelas. Kadang-kadang kalau muridnya banyak itu kita mengalami kesulitan untuk memandu langsung. Nah, kalau kita pakai video kan kita tinggal pakai bantu alat video tersebut, kita bisa mengikuti arahan yang kita terapkan pada video tersebut ya, kita setel ulang gitu. Iya, makasih Bu. Tapi ya mungkin dengan konsep-konsep seperti itu, tetapi bagi untuk kita di sini Bu ya, untuk kita di sini rintangan kira-kira dalam untuk pembelajaran interaktif kira-kira memiliki rintangan tidak? Sebenarnya banyak ya Bu, kalau untuk guru sendiri, untuk kita nih kadang kita ini kurang termotivasi. Alat ada, cuman karena merasa aduh saya nggak menguasai ya sudah saja, padahal itu keliru. Harusnya dengan adanya, karena sekarang ini musimnya digital ya, pembelajaran menggunakan media-media yang sangat sesuai, harus disesuaikan bahkan. Nah, kita harus bisa setidaknya menguasai, paling tidak tahulah media yang bagaimana yang kita terapkan. Jadi rintangannya jelas keterbatasan akses internet mungkin Bu. Iya, Apalagi kalau di ruangan sebelah ya. Iya. Karena internetnya hanya di ruangan ini. Kira-kira solusinya Nah, solusinya ya mungkin kita bisa minta tolong kepada ibu kepala sekolah. Mungkin kita laporan dulu nih, minta izin kalau misalkan pada hari ini kita mau menggunakan akses internet, minta dibuka kode password wifi SD. Nah, kita bisa gunakan di kelas kalau misalkan kelasnya terlalu jauh. Nah, tapi ya kita juga harus bijaksana juga Bu. Kadang-kadang kan pemanfaatan internet juga kurang tepat. Kurang tepatnya yang namanya anak-anak bisa buka yang lain-lain. Nah, pas pembelajaran itu saja wifi dibuka. Setelah itu bisa mungkin barang